Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai praktikum lapang basic management. Manajemen kebun teh Wonosari di daerah Malang. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Muhibbuddin sebagai moderator, Muhammad Sultan Al-Azhar sebagai presentator pertama, Aura Lintang Firdaus sebagai presentator kedua, dan Nisfatur Rahma Lia Asnafi sebagai presentator ketiga. PPT ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Basic Management yang diampu oleh Ibu dosen Insinyur Sri Hindarti, MSI, yang mengampu pada kelas Agribisnis 1A. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui manajemen PT Perkebunan Nusantara 12 Wonosari dan mengetahui tentang proses produksi dan pemasaran teh. Tujuan praktikum ini muncul disebabkan beberapa pertanyaan mengenai manajemen PTPN 12 Kebun Teh Wonosari yang meliputi 5 pertanyaan berikut. Yang pertama, tentang siapa yang mengelola perusahaan. Yang kedua, bagaimana struktur perusahaan saat ini. Yang ketiga, terdiri dari berapa divisi kerja dan memiliki total berapa tenaga kerja. Yang keempat, setiap divisi terdapat pemimpin divisi atau mandornya. Dan yang kelima, tugas mandor setiap divisi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator pertama, yakni Muhammad Sultan Al-Azhar. Kepada Mas Al dipersilahkan. Tes, oke, terima kasih kepada Mas Mujib telah memberikan waktu kepada saya. Dari pertanyaan pertama dapat muncul jawaban dari wawancara yang dilakukan bahwa PTPN 12 Kebun Teh Wonosari dikelola oleh BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Untuk struktur perusahaannya terdiri dari manajer, wakil manajer, manajer bagian, dan juga terakhir mandor. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, divisi kerja dan total tenaga kerja terdapat 4 divisi. Yang pertama divisi wisata, yang kedua divisi kebun, yang ketiga divisi pengolahan teh, dan yang terakhir divisi pabrik teh. Jadi keseluruhan total tenaga kerja yang dimiliki kurang lebih 380 orang. Untuk setiap divisi di PTPN 12 Wonosari ada pemimpin atau mandornya. Jadi terdapat 4 pemimpin. 4 pemimpin dari tiap divisi. Tugas mandor dari setiap divisi. Yang pertama divisi wisata. Melakukan pengawasan dan pengendalian para pekerja divisi wisata agar berjalan dengan lancar dan sesuai kesepakatan. Yang kedua, divisi pengelolaan teh melakukan pengawasan dan pengendalian para pekerja yang berada di divisi pengelolaan teh agar proses berjalan dengan lancar dan sesuai dengan SOP. Divisi kebun melakukan pengawasan dan pengendalian para pekerja kebun agar berjalan dengan lancar dan sesuai SOP. Dan divisi terakhir, divisi pabrik teh melakukan pengawasan dan pengendalian para pekerja divisi teh agar melakukan tugasnya masing-masing dengan lancar dan sesuai dengan SOP. Jadi kesimpulan dari tugas mandor tiap divisi adalah melakukan pengawasan dan pengendalian para pekerja. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk presentator pertama atas penjelasannya. Untuk mempersingkat waktu, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua, yakni Aura Lintang Firdaus. Kepada presentator kedua, dipersilahkan. Baik moderator, terima kasih atas waktunya. Sejarah berdirinya kebun dan pabrik teh Wonosari.
Kebun teh Wonosari memiliki sejarah yang cukup panjang. Kebun teh Wonosari ini berdiri pada tahun 1875 yang dikelola oleh perusahaan asing dari Belanda. Kemudian di awal tahun 1910 sampai 1942, kebun ini ditanami teh dan kina. Tapi pada zaman Jepang, sebagian tanaman teh diganti dengan tanaman pangan seperti umbi singkong dan sejenisnya. Pada tahun 1945, kebun ini diambil alih oleh negara dan tahun 1950 tanaman kinai diganti dengan tanaman teh. Selanjutnya tahapan pengolahan teh. Pada tahapan pertama ada proses pelayuan. Pada proses pelayuan ini daun teh akan mengalami perubahan, yaitu perubahan senyawa kimia yang terdapat dalam daun serta menurunnya kandungan udara sehingga membuat daun itu jadi lemas. Proses ini dilakukan pada alat pelayuan selama 12 jam. Hasil pelayuan yang baik ditandai dengan pucuk teh yang layu dan berwarna hijau, tidak mengering, tangkai muda menjadi fleksibel, bila digenggam terasa lembut serta timbul aroma khas. Proses kedua ada penggilingan dan fermentasi. Secara kimia, selama proses penggilingan merupakan proses awal terjadinya fermentasi, yaitu bertemunya polifenol dan enzim polifenol oksidase dengan bantuan oksigen. Penggilingan akan mengakibatkan memar dan dinding sel pada daun teh menjadi rusak. Cairan sel akan keluar di permukaan secara rata. Proses fermentasi ini merupakan dasar terbentuknya mutu teh. Selama proses ini berlangsung, katekin akan diubah menjadi theaflavin dan thearubigin yang merupakan komponen penting baik terhadap warna, rasa maupun aroma teh. Proses ini berlangsung selama 90 sampai 120 menit. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk presentator kedua atas penjelasannya mengenai tahapan pengolahan teh. Melanjutkan penjelasan mengenai tahapan pengolahan teh akan dijelaskan oleh presentator ketiga, yakni Nisfatur Rahma Ia Asnafi. Kepada Nisfa, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Aurelina Firdaus. Proses ketiga yaitu pengeringan. Proses ini bertujuan untuk menghentikan proses fermentasi pada saat seluruh komponen kimia penting dalam daun teh secara optimal terbentuk. Proses ini menyebabkan kadar air daun teh turun menjadi 2,5 sampai 4%. Keadaan ini dapat memudahkan proses penyimpanan dan transportasi. Mesin yang biasa digunakan berupa pengering SCP maupun FBD pada suhu 90 sampai dengan 95 derajat selama 20 sampai 22 menit. Dari proses ini memerlukan proses lebih lanjut untuk memisahkan dan mengklasifikasikan berdasarkan kualitasnya. Untuk itu diperlukan proses sortasi dan grading. Keempat, proses sortasi dan grading. Proses sortasi bertujuan untuk memisahkan teh berdasarkan warna, ukuran, dan berat. Sedangkan grading bertujuan untuk memisahkan teh dari standar mutu yang telah disepakati secara nasional maupun internasional. Terakhir yaitu proses pengemasan. Teh yang disortasi dan diturunkan dalam peti miring dimasukkan ke dalam teh curah untuk dilakukan pencampuran. Proses ini bertujuan untuk melindungi produk dari kerusakan, memudahkan transportasi, dan menjaga produk agar efisien dalam penyimpanan di gudang. Pemasaran. Produksi kebun teh PTPN 12 ini memprioritaskan produk teh ekspor dengan kualitas terbaik yang mengekspor produk teh ke Timur Tengah seperti Irak, Aljazair, Pakistan, dan negara Eropa diantaranya Inggris, Belanda, dan Amerika. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penjelasannya mengenai tahapan pengolahan teh. Berikut ada sedikit dokumentasi ketika pengerjaan PPT ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wallahi ta'ala wabarakatuh.